Maduku tak tahu bahwa aku yang sering dihina ini adalah seorang konglomerat. Reza, Nadia. Suara di ujung telepon terdengar dengan nada tenang namun penuh ancaman. Kami sudah mengawasi kalian. Kami tahu kalian ingin kabur. Jangan mencoba pergi kemanapun, karena kalian tidak akan selamat. Sekarang, pikirkan dengan baik, apa yang akan kalian lakukan. Panggilan itu terputus begitu saja, meninggalkan kami dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Kami tidak punya pilihan lain selain melawan atau menyerah pada takdir yang lebih gelap. Namun, aku tahu satu hal. Jika kami terus bertahan, pertarungan ini akan menjadi lebih brutal, lebih mematikan dari sebelumnya. Situasi semakin tak terkendali. Kami sudah dipindahkan ke sebuah tempat yang lebih aman, jauh dari rumah kami yang kini sudah menjadi sasaran. Namun, meskipun tempat baru ini lebih terlindungi, ketegangan tetap melingkupi kami. Kami terus diawasi, dan setiap gerakan terasa lebih sulit dari sebelumnya. Kami berdua, meskipun berusaha tetap tegar, tahu bahwa ancaman terhadap kami belum berakhir. Bahkan, perasaan bahwa kami hanya sekadar langkah dari bahaya yang lebih besar semakin menggerogoti pikiran kami. Fadli datang pagi itu dengan berita buruk. Kalian harus tetap tenang. Kami sedang melakukan yang terbaik untuk melacak mereka. Tapi aku harus jujur, mereka bukan kelompok biasa. Mereka punya koneksi yang sangat luas. Bahkan, ada kemungkinan beberapa orang di sekitarmu sudah terlibat, katanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Aku menatapnya, perasaan cemas mulai menghimpit dadaku. Apa maksudmu dengan terlibat? Tanyaku, suara serak. Fadli menghela napas panjang. Maksudku, ada kemungkinan orang-orang yang kita percayai, termasuk beberapa orang yang dekat dengan kalian, sudah bekerja sama dengan mereka. Ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan, Nadia. Aku tidak bisa menjamin siapa yang masih bisa dipercaya. Reza menatap Fadli dengan pandangan tajam. Kamu mengatakan ada orang di sekitar kami yang terlibat? Kami harus tahu siapa mereka. Fadli tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Kami sedang melacak beberapa nama, tapi kami butuh waktu. Aku tidak bisa menjamin siapa yang sudah tergelincir. Tapi jika ada seseorang yang mendekati kalian dengan niat buruk, kalian harus berhati-hati. Kami terdiam, seolah kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati kami. Dalam dunia yang penuh intrik ini, siapa yang bisa kami percayai? Bahkan orang terdekat bisa menjadi ancaman. Ketakutan itu semakin menyelimuti kami, karena kami tahu, siapapun yang ada di belakang semua ini, mereka tahu setiap langkah yang kami ambil. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Kami tidak bisa tidur nyenyak, dan setiap suara di sekitar rumah membuat jantung kami berdegup lebih cepat. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi kami tahu satu hal, kami harus lebih berhati-hati. Pada malam hari, saat Reza dan aku duduk berdua di ruang tamu, tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka tanpa suara. Tanpa sempat kami bergerak, seorang pria mengenakan jas hitam dan masker muncul. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi tatapannya sangat tajam. Apa yang kalian inginkan? Reza berusaha mengendalikan diri, meskipun aku bisa merasakan tubuhnya bergetar. Pria itu melangkah lebih dekat, lalu berhenti beberapa langkah di depan kami. Kami ingin kalian berhenti mengganggu kami, ujarnya, suaranya datar namun penuh ancaman. Jika kalian terus melawan, kalian akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Aku bisa merasakan ketegangan semakin memuncak. Kami tidak melawan kalian. Kami hanya mencoba untuk bertahan hidup, kataku dengan suara sedikit bergetar, tetapi berusaha keras untuk tetap tenang.
Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa sangat dingin. Kalian tidak mengerti. Ini bukan hanya soal bertahan hidup. Ini tentang kuasa yang lebih besar. Kalian sudah memilih jalur yang salah. Suasana semakin mencekam, dan sebelum kami sempat bereaksi, pria itu mengangkat tangannya memberi isyarat kepada orang-orang di luar. Seketika, dua pria lainnya masuk ke dalam ruangan. Mereka menatap kami dengan tatapan yang penuh ancaman. Semua senjata mereka terarah ke kami, dan aku bisa merasakan bahwa mereka siap untuk melakukan apa saja untuk menguasai kami. Aku menatap Reza, yang wajahnya sudah pucat. Kami tahu kami tidak bisa melawan mereka, tetapi kami tidak bisa menyerah begitu saja. Kami tidak tahu siapa mereka, atau apa yang mereka inginkan, tapi aku tahu satu hal. Kami tidak bisa membiarkan hidup kami dihancurkan begitu saja. Mengapa kami? Reza bertanya, berusaha mengumpulkan keberanian. Apa yang kalian inginkan dari kami? Pria yang lebih besar di depan kami itu mengangkat bahunya sedikit. Kalian sudah terlalu banyak tahu. Lebih banyak dari yang seharusnya. Itu sebabnya kalian harus dihentikan. Aku merasakan tubuhku kaku. Apa yang terjadi kalau kami tidak menyerah? Tanyaku, berusaha menunjukkan keberanian meskipun dalam hati, aku takut. Pria itu tidak menjawab. Hanya tersenyum dingin dan mengisyaratkan kepada dua pria lainnya. Mereka bergerak dengan cepat, mengikat tangan kami dengan kuat dan memborgol kami ke kursi di ruang tamu. Mereka mulai menginterogasi kami, berusaha mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Setiap pertanyaan yang mereka ajukan semakin menekan, dan aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Namun, pada saat yang sama, aku juga tahu bahwa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Jika kami memberi mereka apa yang mereka inginkan, kami akan kehilangan segalanya. Kami harus melawan, meskipun kami tidak tahu seberapa lama kami bisa bertahan. Tak lama setelah itu, aku mendengar suara mobil dari luar. Fadli pasti sudah datang. Timnya sudah pasti dekat. Aku bisa merasakan sedikit harapan di dalam dadaku. Meskipun aku tahu bahwa situasinya sudah semakin berbahaya. Aku berbisik pelan kepada Reza, Fadli akan datang. Kita harus bertahan sedikit lebih lama. Reza mengangguk, dan meskipun ketakutan, dia tampak mencoba untuk tetap tegar. Kami tahu bahwa jika kami bisa bertahan cukup lama, mungkin kami masih punya kesempatan untuk melawan dan keluar dari semua ini. Namun, dalam hati, aku tahu bahwa tidak ada yang akan sama lagi setelah ini. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan kami harus mencari cara untuk bertahan hidup. Kegelapan malam semakin mencekam. Reza dan aku duduk dalam keheningan di ruang belakang yang tampak kumuh. Setiap detik terasa begitu lama. Aku dan Reza saling berpandangan, tidak tahu harus berkata apa. Kami sudah terjebak dalam situasi yang tidak kami mengerti. Semuanya begitu gelap, seperti tidak ada jalan keluar. Pria besar yang sejak tadi mengawasi kami berdiri di depan pintu, matanya penuh amarah. Ia berjalan mondar-mandir, tampaknya sedang berpikir keras. Kalian memang tidak tahu apa-apa, tapi kalian sudah tahu cukup untuk menjadi ancaman, ujarnya dengan suara berat, penuh tekanan. Dan orang-orang seperti kalian harus diberi pelajaran. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Kami tidak terlibat dengan apapun yang kalian lakukan, kataku dengan suara yang sedikit gemetar. Kami hanya berusaha untuk hidup tenang. Pria itu berhenti sejenak dan menatapku tajam. Matanya seolah bisa menembus apa yang ada dalam pikiranku. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi, katanya pelan, namun penuh ancaman. Kalian sedang bermain dengan api. Ketegangan semakin meningkat, dan aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin kencang. Aku berusaha mengendalikan diri. Jika aku terlalu panik,
maka kami berdua akan semakin terpojok. Kami harus tetap berpikir jernih. Reza yang duduk di sebelahku menatapku, wajahnya penuh kecemasan. Kita harus mencari jalan keluar. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Aku mengangguk perlahan, tetapi di dalam hati aku merasa bingung. Apa yang mereka inginkan? Kenapa kami harus terjebak dalam situasi ini? Tapi sebelum aku bisa melanjutkan pikiranku, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar, diikuti dengan suara tembakan yang menggelegar. Gedung itu bergetar sedikit, dan tubuhku terasa kaku seketika. "Apa itu?" tanya Reza. Nada suaranya gugup. Aku menggigit bibir, berusaha untuk tidak panik. Fadli dan timnya. Mereka pasti datang. Tak lama setelah itu, pintu ruangan terbuka lebar. Fadli dan beberapa anggota timnya masuk dengan cepat. Masing-masing membawa senjata dan segera mengarahkan fokus mereka ke arah para pria yang mengawasi kami. "Kalian tidak akan lolos." Fadli berteriak dengan suara tegas, memberi perintah pada timnya untuk mengamankan ruangan. Situasi yang mencekam ini berubah dalam sekejap. Para pria yang mengancam kami tampaknya terkejut dengan kedatangan Fadli. Mereka mencoba untuk melawan, tetapi tim Fadli bergerak cepat dan efisien. Salah satu dari mereka menembakkan peluru penghalang ke arah kaki pria besar itu, membuatnya terjatuh ke lantai. Segera setelah itu, Fadli dan timnya berhasil menguasai mereka. Ketegangan di udara sedikit mereda, meskipun aku tahu bahaya belum sepenuhnya berlalu. Fadli berjalan menghampiri kami, matanya tajam dan penuh perhatian. "Kalian baik-baik saja?" tanyanya dengan suara lebih lembut, namun masih jelas ada kekhawatiran di baliknya. Kami mengangguk, tetapi tubuh kami masih gemetar. "Kami baik-baik saja," jawabku, meskipun ada rasa takut yang masih menggerogoti hati kami. "Tapi apa yang terjadi, Fadli? Kenapa mereka mengejar kami?" Fadli menghela napas panjang, wajahnya serius. "Kalian tidak terlibat dalam apa yang mereka pikirkan, tetapi kalian sudah mengetahui terlalu banyak, dan itu membuat kalian berbahaya bagi mereka." Reza menatap Fadli bingung. Berbahaya dalam hal apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Fadli menatap kami dengan tatapan penuh tekad. "Ini lebih besar dari apa yang kalian bayangkan. Mereka bagian dari kelompok yang sangat kuat. Kalian tidak hanya menghadapi mereka, tetapi juga jaringan besar yang lebih berbahaya dari yang bisa kalian bayangkan. Jika kita tidak segera bergerak, kita semua bisa terjebak dalam permainan ini." Aku merasa seolah-olah dunia ini tiba-tiba berputar lebih cepat. Semua yang kami anggap aman kini terbuka dengan cara yang sangat menakutkan. Aku merasa seperti kami baru saja melangkah ke dalam dunia yang jauh lebih gelap dan lebih berbahaya dari yang kami kira. "Kami harus segera keluar dari sini," kata Fadli dengan nada tegas. "Ada tempat yang lebih aman, dan kalian harus pergi sekarang." Kami tahu tidak ada pilihan lain selain mengikuti instruksi Fadli. Kami berdua merasa terjebak dalam lingkaran yang semakin menjerat kami. Fadli mengatur segala sesuatunya dengan cepat, memastikan kami dapat keluar tanpa tertangkap oleh lawan. Perjalanan menuju tempat yang lebih aman terasa sangat lama, meskipun kami tidak banyak berbicara. Pikiran kami dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa mereka? Apa yang mereka inginkan dari kami? Kenapa kami terjebak dalam semua ini? Kami tiba di sebuah rumah yang lebih tersembunyi, jauh dari tempat yang sebelumnya kami tinggali. Di sini, pengamanan lebih ketat. Fadli dan timnya memastikan setiap sudut aman. Tetapi meskipun kami berada di tempat yang lebih aman, ketakutan tetap menghantui kami. Kami tahu, ini belum berakhir. Mereka akan terus mencari kami, dan jika kami tidak segera menemukan cara untuk menghentikan mereka, kami akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman mereka.
Fadli menghampiri kami lagi setelah beberapa saat, matanya penuh dengan rasa lelah, tetapi juga penuh tekad. Kalian harus tetap tenang. Ini belum selesai. Kita akan mencari tahu siapa yang ada di belakang semua ini, dan kita akan menghentikan mereka. Aku mengangguk pelan, namun rasa cemas masih menggerogoti hatiku. Reza tampaknya juga merasakan hal yang sama. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus bertindak. Namun, di balik segala ketegangan ini, satu hal yang kami tahu, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami terjebak dalam sesuatu yang lebih besar, dan tidak ada cara untuk keluar begitu saja. Kami harus bertahan, meskipun tidak tahu sampai kapan. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam. Meskipun kami berada di tempat yang lebih aman, ketegangan terus membayangi setiap langkah kami. Kami tidak bisa benar-benar merasa tenang. Aku tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana, dan setiap saat bisa jadi saat kami terjebak lagi. Fadli tidak banyak bicara. Ia dan timnya terus berkoordinasi, menyusun rencana, berusaha melacak siapa yang berada di balik semua ini. Namun, meskipun mereka sudah menguasai beberapa orang yang mengancam kami tidak mendapatkan jawaban yang memadai. Semuanya masih misteri. Siapa yang menginginkan kami? Apa tujuan mereka? Dan kenapa kami terlibat dalam masalah ini? Aku merasa terpojok. Setiap kali aku mencoba untuk bertanya lebih banyak, Fadli akan menanggapi dengan hati-hati. Kita masih mencari tahu, katanya. Kalian hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Aku janji, kita akan segera mengetahui siapa yang ada di balik semua ini. Namun, semakin lama kami berada di tempat itu, semakin kami merasa terisolasi. Aku bisa melihat ketakutan di mata Reza setiap kali ia berpikir tentang masa depan. Ketakutan itu bukan hanya karena ancaman yang datang, tetapi karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan dalam ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas, kami tidak bisa terus hidup seperti ini. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, aku terbangun dari tidurku. Suara ketukan halus di pintu membuatku terlonjak. Reza yang terjaga juga langsung duduk. Kami saling pandang, khawatir kalau ada sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Pintu terbuka perlahan. Fadli masuk, wajahnya penuh kekhawatiran. Ada yang baru, katanya dengan suara rendah. Seseorang menghubungi kami. Mereka tahu kita ada di sini. Aku merasakan tubuhku menjadi kaku. Apa maksudmu? Tanyaku. Suaraku serak karena rasa takut yang mulai mencekam. Fadli menghela napas panjang. Kami harus segera pindah. Mereka sudah mendekat. Kami berdua merasa seolah-olah dunia ini semakin sempit. Tidak ada tempat yang aman lagi. Kami tidak tahu siapa yang menginginkan kami. Tetapi jelas sekali mereka memiliki kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Mereka bisa menggerakkan segala sesuatu dan mengendalikan banyak hal tanpa kami sadari. Tanpa banyak bicara, Fadli mulai mengatur timnya untuk menyiapkan segala sesuatu. Kalian harus siap. Waktu kita terbatas. Aku dan Reza tidak banyak berkata-kata. Ketakutan menguasai kami. Tetapi kami tahu kami harus mengikuti petunjuk Fadli. Kami harus keluar sebelum mereka menemukan tempat ini. Saat kami berjalan menuju kendaraan yang telah disiapkan, aku melihat secercah harapan di mata Reza. Mungkin, hanya mungkin, kami bisa selamat jika kami bergerak cepat. Namun, meskipun harapan itu ada, perasaan cemas yang lebih besar juga menggelayuti pikiranku. Kami menuju tempat yang lebih aman, tetapi dalam hati aku tahu, kami tidak bisa terus seperti ini. Setiap detik berlalu, kami semakin terjebak dalam permainan yang tidak kami pilih, dan setiap langkah yang kami ambil membawa kami lebih jauh ke dalam dunia yang lebih gelap.
Di tengah perjalanan, Fadli berbicara lagi. Ada informasi penting yang baru kami dapatkan. Kelompok yang mengejar kalian ini bukanlah kelompok sembarangan. Mereka sudah mengontrol banyak hal di kota ini, bahkan mungkin di luar kota. Kalian tidak hanya terlibat dalam urusan mereka, kalian juga tahu sesuatu yang sangat penting. Aku terdiam. Apa yang kami tahu? Kami hanya ingin hidup biasa. Kami tidak mengerti apa yang terjadi. Fadli menatapku dengan serius. Itulah masalahnya. Kalian tahu sesuatu yang bisa menghancurkan mereka. Dan itulah yang membuat kalian menjadi target mereka. Kata-kata Fadli menghantamku seperti petir. Kami terjebak dalam permainan yang lebih besar dari apa yang bisa kami bayangkan. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi satu hal yang jelas, kami harus terus berjuang agar tidak terhanyut dalam permainan ini. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Setiap kali kami berpikir kami sudah aman, ancaman baru muncul. Setiap gerakan kami selalu diawasi, dan kami tidak bisa lagi percaya pada siapapun. Namun, meskipun begitu, aku tidak bisa menyerah. Reza dan aku harus mencari cara untuk menghentikan semuanya, untuk membebaskan diri dari permainan ini. Tetapi dengan kekuatan yang mengintai dari setiap sudut, kami tahu bahwa melawan mereka tidak akan mudah. Kami hanya bisa berharap bahwa dalam ketegangan yang semakin meningkat ini, kami akan menemukan kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dari bayang-bayang yang terus memburu kami. Perjalanan malam itu terasa semakin berat. Setiap belokan yang kami lewati, setiap tikungan, hanya menambah beban yang semakin menghimpit. Kami sudah lama meninggalkan rumah yang dulu terasa seperti tempat perlindungan. Kini, itu semua terasa seperti kenangan yang semakin jauh. Seiring langkah kami yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Fadli duduk di depan, di sebelah sopir, berbicara dengan nada rendah dan serius. Namun, matanya tidak pernah lepas dari kaca spion, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti kami. Kami duduk di kursi belakang, saling berpandangan tanpa kata. Namun setiap detik terasa seperti beban yang tak terungkapkan. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti tubuhku. Jantungku berdebar kencang, dan meskipun aku berusaha untuk tetap tenang, rasa takut itu terus menggerogoti pikiranku. Reza yang duduk di sampingku tampaknya juga merasakannya. Aku bisa melihat kecemasan di wajahnya, meskipun ia mencoba untuk tidak menunjukkannya. Tetapi dalam diam kami, semuanya terungkap. Kami tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Bahkan Fadli, yang selama ini menjadi pelindung kami, kini terasa seperti sosok yang tak bisa memberikan kepastian. Ia sendiri terjebak dalam situasi yang tak bisa dikendalikan. Meskipun kami tahu ia berusaha sebaik mungkin, aku bisa melihat bahwa ia pun mulai lelah. Lelah dengan permainan yang semakin rumit dan berbahaya ini. Setelah beberapa jam berlalu, kami tiba di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran kota. Itu adalah tempat yang sudah disiapkan oleh Fadli untuk sementara waktu. Namun aku bisa merasakan udara yang berat di sekitarnya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah kami akan aman di sini. Fadli memimpin kami masuk, menutup pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihat. Ketika kami berada di dalam, Fadli akhirnya berbicara. Kita punya waktu beberapa jam sebelum mereka tahu kita di sini. Ujarnya dengan nada serius. Kalian harus siap. Mungkin kita harus melawan jika mereka datang. Aku menatapnya, mencoba untuk mencari keyakinan di matanya. Tetapi apa yang aku temui justru sebaliknya. Keraguan. Itu yang paling menakutkan bagiku. Fadli yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat lelah, bahkan hampir putus asa. Dan itu membuatku semakin cemas. Kenapa mereka mengejar kami? Tanyaku. Suaraku terdengar lebih keras dari yang aku inginkan. Aku hampir tak bisa menahan emosi yang meluap.
Kami hanya orang biasa. Fadli, kami tidak tahu apapun tentang mereka. Kami tidak pernah meminta semua ini. Reza menatapku dengan ekspresi cemas, mencoba untuk meredakan ketegangan yang semakin meningkat. Fahmi, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari jalan keluar. Aku menoleh ke arah Reza. Mata kami bertemu. Rasanya hatiku hancur melihatnya begitu rapuh, begitu takut. Kami sudah terlalu lama terjebak dalam ketidakpastian ini. Kami hanya ingin hidup normal, tetapi itu sudah tidak mungkin lagi. Apa yang harus kami lakukan? Fadli memandang kami, matanya lelah namun penuh tekad. Aku tahu kalian lelah. Aku juga. Tapi kita tidak punya pilihan. Kita harus bertahan, meskipun setiap langkah kita dipenuhi dengan bahaya. Suasana di dalam gudang itu semakin mencekam. Hanya ada suara detak jam yang terus berdetak, seolah mengingatkan kami bahwa waktu kami semakin habis. Aku bisa merasakan tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Ketakutan itu semakin menyelimuti kami, menenggelamkan harapan yang seharusnya ada. Aku merasa terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Semua yang kami lakukan selalu terasa seperti langkah mundur. Setiap kali kami berpikir ada jalan keluar, masalah baru muncul. Mereka semakin dekat. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada waktu yang cukup. Semua yang kami coba lakukan tampaknya sia-sia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Aku terlonjak. Reza menatapku dengan wajah penuh kecemasan. Fadli segera menyuruh kami bersembunyi di balik tumpukan barang yang ada di gudang itu. Kami berbaring diam, mendengarkan suara yang semakin mendekat. Detak jantungku seakan menghentikan waktu. Aku bisa merasakan napasku yang semakin cepat. Suara langkah itu semakin keras. Aku tahu bahwa jika mereka menemui kami tidak akan selamat. Pikiranku dipenuhi oleh rasa takut yang semakin membesar. Apa yang harus kita lakukan, Fadli? Aku hampir berbisik, suara penuh ketegangan. Fadli hanya bisa menatap kami dengan raut wajah penuh keputusasaan. Ia tahu bahwa mereka sudah sangat dekat, dan saat itu, tidak ada lagi yang bisa kami andalkan selain keberanian yang tersisa. Kami hanya bisa berharap bahwa kami akan diberi kesempatan untuk melarikan diri, untuk bertahan sedikit lebih lama. Kami bisa mendengar suara pintu gudang yang terbuka perlahan. Aku menahan napasku, tubuhku membeku. Aku tidak tahu berapa lama kami bisa bersembunyi seperti ini. Tapi satu hal yang pasti, setiap detik yang berlalu, setiap langkah mereka yang semakin dekat, membuatku semakin merasa bahwa kami tidak akan pernah bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Dengan ketegangan yang begitu memuncak, aku hanya bisa berdoa. Berdoa bahwa kami bisa selamat dari ancaman yang terus membayangi kami, meskipun harapan itu semakin pudar. Pintu gudang yang terbuka perlahan membuat ketegangan semakin terasa. Langkah kaki yang berat dan penuh perhitungan semakin dekat, seolah menggema di dalam tubuhku. Setiap detik yang berlalu membuat rasa takut menyelimuti kami. Aku bisa merasakan napasku yang terengah-engah, dan jantungku seakan-akan ingin melompat keluar. Kami terbaring diam di balik tumpukan barang-barang, berusaha untuk tidak membuat suara sekecil apapun. Reza berada di sampingku, tangannya menggenggam erat lenganku, mencoba memberi sedikit kenyamanan dalam ketakutan yang begitu menyesakan. Aku bisa melihat cemas di matanya. Kami berada di tepi jurang, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin mempersempit jalan keluar yang semakin hilang. Suara langkah itu semakin jelas terdengar, diselingi suara bisikan pelan. Aku tahu, mereka tidak datang hanya untuk berbicara. Mereka tahu kami ada di sini. Ini bukan hanya soal mencari kami. Ini tentang memastikan bahwa kami tidak bisa lolos. Perasaan terperangkap semakin menguasai pikiranku. Ketakutan mendalam menyeruak begitu kuat,
Seolah-olah semua harapan yang kami miliki hancur begitu saja. Tiba-tiba, ada suara benda terjatuh di dekat pintu. Mungkin salah satu dari mereka menginjak sesuatu. Fadli yang duduk di dekat pintu tempat kami bersembunyi langsung menoleh. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap kami. "Jangan bergerak," bisiknya dengan suara rendah, tetapi tajam. Suasana di sekitar kami seolah membeku. Hanya suara detakan jam yang terus terdengar, menyiksa setiap detik yang kami alami. Langkah kaki itu semakin dekat. Aku bisa mendengar suara napas mereka, berat dan tidak sabar. Mereka sudah hampir di depan pintu. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, meresap ke dalam kulit, merayap di setiap sendi tubuhku. Dalam hati, aku terus berdoa, berharap bahwa keberuntungan berpihak pada kami kali ini. Namun, pada saat yang sama, aku tahu bahwa harapan itu mulai memudar. Kami tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan di tempat ini, di dalam ketegangan yang mencekam. Fadli merapatkan tubuhnya, menatap keluar melalui celah-celah tumpukan barang dengan seksama. "Kita tidak punya banyak waktu," bisiknya pelan. Mereka semakin dekat. Aku merasakan dada semakin sesak, seolah tak ada udara yang cukup untuk bernapas. Reza menatapku, matanya penuh ketakutan dan rasa bingung. Ia tahu, sama sepertiku, kami tak bisa terus bersembunyi seperti ini. Kami harus melakukan sesuatu. Namun, apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada senjata, tidak ada bantuan. Kami hanya memiliki keberanian yang semakin pudar. Pintu gudang itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Aku bisa melihat bayangan orang-orang yang bergerak masuk. 2, 3, 4 orang. Aku tidak bisa menghitung pasti. Mereka mengenakan pakaian gelap, dengan ekspresi dingin yang mengerikan. Mereka tampaknya tidak terburu-buru. Tetapi aku bisa merasakan bahwa setiap gerakan mereka dihitung. Mereka tahu kami ada di sini. Semua orang yang masuk langsung bergerak cepat, memeriksa setiap sudut ruangan. Aku bisa melihat tangan mereka meraba-raba barang-barang yang menumpuk, mencari kami. Setiap kali mereka mendekat, tubuhku semakin gemetar. Aku menahan napas, berharap mereka tidak akan menemukan kami. Setiap detik terasa seperti jam, dan aku tidak tahu berapa lama kami bisa bertahan. Reza mengangkat tangannya, memberi isyarat agar aku tetap diam. Aku bisa melihat bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Kami berdua terjebak dalam ketakutan yang luar biasa, terperangkap dalam permainan yang kami tidak pernah pilih. Aku merasa seperti hidupku tergantung pada seutas benang tipis yang siap putus kapan saja. Fadli perlahan memegang tanganku, matanya penuh ketegangan. "Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan mati di sini," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." Aku tahu Fadli benar. Kami tidak bisa hanya bersembunyi dan menunggu nasib kami. Tetapi bagaimana caranya? Mereka begitu dekat. Hanya satu langkah lagi, dan kami akan terperangkap tanpa jalan keluar. Kemudian, tanpa peringatan, suara tembakan terdengar keras, menggetarkan dinding gudang. Aku terlonjak, hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Fadli bergerak cepat, memberi perintah kepada timnya untuk mengamankan situasi. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Kami tidak hanya terjebak di sini, kami kini menjadi bagian dari pertempuran yang sangat brutal. Ada suara teriakan, suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan tembakan yang bersahutan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, semuanya berubah dalam sekejap. Kami kini harus melarikan diri atau mati di sini. Tidak ada lagi pilihan. Fadli memimpin kami, dengan cepat dan penuh tekad, meskipun aku tahu bahwa ia pun lelah. Semua orang bergerak dengan sigap, keluar dari tempat persembunyian,
berlari menuju pintu belakang gudang yang terbuka sedikit. Aku merasakan ketegangan dalam setiap gerakan kami. Kami harus menghindari tembakan, berlari tanpa suara, seolah-olah kami hanyalah bayangan di malam yang kelam. Di luar, suasana sangat gelap. Hujan turun semakin deras, dan kami berlari secepat mungkin. Aku bisa mendengar langkah kaki yang mengikuti kami, suara berat yang semakin mendekat. Mereka tidak memberi kami kesempatan untuk bernapas, untuk merencanakan langkah selanjutnya. Semua yang kami lakukan hanya berdasarkan insting, berlari tanpa tahu kemana. Saat kami berlari, aku merasakan tubuhku hampir tak mampu mengikuti langkah Fadli dan yang lainnya. Tubuhku kelelahan, nafas tersengal-sengal, dan pikiranku penuh dengan rasa takut yang tak terucapkan. Namun, meskipun aku ingin berhenti, aku tahu bahwa jika aku berhenti, itu akan berarti akhir dari segalanya. Kami harus terus berlari, tidak peduli seberapa beratnya. Suara tembakan kembali terdengar, semakin dekat. Aku tahu mereka mengejar kami. Aku tahu, jika kami tertangkap, kami tidak akan keluar hidup-hidup. Ketakutan itu semakin menyelimuti setiap langkah kami, tetapi kami tidak punya pilihan lain. Kami harus terus berlari, bertahan hidup dengan segala cara. Dengan tubuh yang hampir tak mampu bergerak, kami akhirnya mencapai sebuah tempat yang lebih aman. Fadli memberi isyarat agar kami berhenti. Kami berlindung di balik dinding sebuah bangunan yang terlupakan, bersembunyi dari pengejaran mereka. Namun, meskipun kami berhasil menghindar untuk sementara waktu, perasaan ketegangan itu belum hilang. Kami tahu bahwa mereka masih di luar sana, dan mereka akan terus mengejar kami sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Dan satu hal yang pasti, kami tidak bisa terus bersembunyi. Kami harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Ketegangan yang menyelimuti kami tidak juga mereda, meskipun kami berhasil menghindari pengejaran untuk sementara waktu. Kami berlindung di balik bangunan itu. Namun perasaan bahwa kami tidak pernah benar-benar aman terus menghantui setiap langkah kami. Udara malam yang dingin menambah beratnya ketegangan yang kami rasakan. Aku bisa mendengar suara hujan yang semakin deras, suara gemericik air yang mengalir di sekitar kami. Namun di antara semua suara itu, yang paling jelas adalah suara napas kami yang berat. Fadli berdiri lebih dekat dengan tembok. Matanya menyapu sekeliling, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian. Ia tahu persis betapa berbahayanya posisi kami saat ini. Jika kami tertangkap lagi, tidak ada jalan keluar. Berapa lama kita bisa bertahan di sini? Aku akhirnya bertanya, mencoba memecah kesunyian yang menyesakan. Suaraku serak, dipenuhi dengan keputusasaan yang hampir tak terungkapkan. Fadli menoleh padaku dengan tatapan penuh kecemasan. Tidak lama, jawabnya, nada suaranya rendah, namun penuh penekanan. Mereka akan melacak kita. Mereka tahu kita ada di sini. Aku menunduk. Rasa frustrasi mulai menyelimuti diriku. Reza yang berdiri di sampingku, menatap Fadli dengan mata yang penuh tanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa terus bersembunyi seperti ini. Fadli menarik napas panjang, menatap kami dengan ekspresi yang penuh keraguan. Kita harus keluar dari kota ini, jauh. Mereka tidak akan berhenti sampai kita tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Namun, aku bisa merasakan ketidakpastian dalam jawabannya. Fadli sendiri tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada lagi yang bisa kami percayai. Semua jalan yang kami pilih, setiap langkah yang kami ambil, semakin terasa seperti permainan maut. Beberapa saat kemudian, kami melanjutkan perjalanan dengan langkah hati-hati. Tidak ada suara lain selain langkah kami yang tertutup oleh suara hujan. Kami tahu kami harus terus bergerak. Tidak peduli seberapa lelahnya tubuh kami.
Setiap detik semakin penting. Perasaan takutku semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kami terperangkap lagi. Mungkin kali ini kami tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kami sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang kami bisa bayangkan. Fahmi. Suara Reza memecah kesunyian. Ia menatapku, wajahnya penuh kekhawatiran. Kita harus bicara. Aku menatapnya, merasa berat untuk merespons. Apa yang ingin kau katakan? Reza menghela napas panjang. Aku takut. Takut kita akan terus berlari tanpa tujuan. Kita tidak bisa bertahan selamanya seperti ini. Aku menunduk, merasakan beratnya kata-kata itu. Kami memang tidak bisa terus hidup dalam pelarian. Tetapi, di sisi lain, jika kami berhenti sekarang, apakah itu berarti akhir dari segalanya? Tidak ada pilihan yang mudah. Fadli yang mendengar percakapan kami tiba-tiba mengangkat tangannya. Tidak ada waktu untuk keraguan, katanya dengan suara tegas. Kita harus bergerak cepat. Jika kita tertangkap, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami semua tahu bahwa Fadli benar. Kami tidak punya banyak waktu. Setiap detik yang terbuang, semakin dekat dengan ancaman yang mengintai. Kami harus terus maju, meskipun tubuh kami sudah kelelahan. Kami harus bertahan. Ketegangan di antara kami semakin terasa, seperti benang tipis yang siap putus. Kami tidak bisa kembali. Kami tidak bisa mundur. Setiap langkah yang kami ambil adalah langkah menuju ketidakpastian yang semakin menakutkan. Kami melanjutkan perjalanan, kali ini dengan kecepatan lebih cepat. Kami harus mencapai tempat aman sebelum mereka menemukan kami. Kami bergerak melalui jalan-jalan sempit yang sepi, hanya diterangi oleh cahaya samar dari lampu jalan yang redup. Ketika kami melintas, aku merasa seolah-olah semua mata dunia tertuju pada kami. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang peduli dengan perjuangan kami. Kami adalah orang-orang yang terperangkap dalam dunia yang gelap, berjuang hanya untuk bertahan hidup. Fadli tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menoleh, memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Aku bisa melihat ekspresi cemas di wajahnya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Kami harus berhati-hati. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kita. Reza dan aku saling pandang. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan kami saat itu. Kami hanya bisa mengikuti langkah Fadli, berharap bahwa kami masih memiliki sedikit kesempatan untuk melarikan diri. Kami berbalik ke jalan yang lebih besar, menuju tempat yang lebih aman, meskipun kami tidak tahu tempat itu ada di mana. Kami hanya tahu bahwa kami harus bergerak, tidak berhenti. Namun, saat kami berjalan semakin jauh, langkah kami tiba-tiba dihentikan oleh suara keras yang datang dari belakang. Suara itu sangat familiar. Aku tahu apa yang akan terjadi. Mereka sudah menemui kami. Kami sudah terjebak. Aku mendengar suara tembakan dari belakang, dan dalam sekejap, tubuhku terjerat dalam ketakutan yang semakin dalam. Kami terperangkap, tidak ada jalan keluar lagi. Kami hanya bisa berharap bahwa ada satu kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Tapi dalam sekejap, semuanya terasa sia-sia. Kami hanya bisa berlari lagi, tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami berlari, tubuh kami hampir tak mampu menahan beban yang semakin berat. Suara tembakan terdengar semakin dekat, semakin memekakkan telinga. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, seperti akan keluar dari dadaku. Setiap langkah kami terasa semakin berat, seolah-olah kami berlari di atas pasir yang tak pernah habis. Di depan kami, Fadli berhenti sejenak, memandang kami dengan mata penuh tekad dan rasa lelah. Ia tahu, seperti kami, bahwa ini mungkin adalah perjalanan terakhir kami. Kami sudah terlalu lama berlari,
terlalu lama hidup dalam ketakutan. Fahmi, Reza, Fadli berkata pelan, suara seraknya hampir tak terdengar di tengah malam yang gelap. Kita sudah sampai sejauh ini. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kuat. Kita harus ingat bahwa hidup itu bukan tentang bagaimana kita jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan terus berjuang. Reza yang berdiri di sampingku menatap Fadli, matanya penuh dengan air mata yang sudah hampir tumpah. Kita sudah terlalu lelah, Fadli. Apakah semua ini akan ada akhirnya? Tanyanya dengan suara pecah, penuh keraguan. Fadli menatap kami dengan tatapan yang penuh makna. Jangan pernah meragukan kekuatan kalian sendiri, katanya dengan yakin. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk terus berjuang. Kadang, hidup memberi kita ujian yang sangat berat. Namun itu tidak berarti kita harus menyerah. Aku menunduk, terdiam sejenak. Kata-kata Fadli menyentuh hatiku lebih dalam daripada yang aku kira. Selama ini, aku merasa bahwa hidup kami sudah berakhir. Bahwa kami tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang ketakutan ini. Namun, mendengar kata-katanya, aku menyadari sesuatu. Kami belum kalah. Bahkan jika kami harus menghadapi lebih banyak cobaan, selama kami bersama, selama kami tetap memiliki harapan, kami akan terus berjuang. Kami berlari lagi. Kali ini lebih cepat, dengan lebih banyak harapan yang tumbuh dalam dada kami. Tembakan yang terdengar semakin jauh. Meskipun aku tahu bahwa kami tidak akan selamanya bisa lari dari mereka. Kami sudah terjebak dalam kehidupan yang penuh ketegangan ini. Namun satu hal yang aku tahu, kami tidak akan berhenti berjuang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Fadli menghentikan langkahnya dan memandang kami satu persatu. Ini adalah titik terakhir kita, ia berkata pelan. Kita harus memilih. Apakah kita menyerah, atau kita bangkit dan berjuang hingga akhir? Kami semua terdiam, menatap satu sama lain. Tanpa kata-kata, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak bisa terus berlari, tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kami harus menghadapi kenyataan dengan kepala tegak. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar sekali lagi, namun kali ini berbeda. Tembakan itu tidak mengenai kami. Kami berhenti, menoleh ke belakang, dan melihat sebuah cahaya terang yang muncul dari kejauhan. Sebuah mobil patroli mendekat. Mereka datang untuk menyelamatkan kami. Kami tak bisa mengungkapkan perasaan kami dengan kata-kata. Rasa lega, haru, dan rasa syukur memenuhi hati kami. Kami akhirnya bisa bernafas lega. Setelah sekian lama berlari tanpa henti, semua ketegangan yang selama ini kami rasakan, akhirnya mencapai titik balik. Kami telah melewati cobaan yang sangat berat. Namun kami berhasil bertahan. Kami berbaring di tanah, tubuh kami lelah. Namun hati kami penuh dengan rasa syukur yang dalam. Kami tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun kami juga tahu bahwa selama kami masih bersama, kami akan selalu memiliki harapan. Terima kasih. Aku berbisik, suara serak, tak mampu menahan air mata yang turun. Terima kasih untuk semuanya. Untuk keberanian yang kami temukan di dalam diri kami. Reza dan Fadli hanya bisa tersenyum, meskipun lelah terlihat jelas di wajah mereka. Kami semua tahu bahwa kami sudah melewati perjalanan yang penuh dengan ujian, dan kini, kami bisa mulai merangkai kembali harapan yang sempat hilang. Dengan semua yang telah kami alami, kami tahu bahwa hidup itu memang penuh dengan tantangan. Namun, tantangan itu bukan untuk ditakuti. Tantangan itu adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, kami akan selalu berjuang. Kami akan selalu percaya bahwa setiap ujian akan berakhir,
Dan kehidupan akan selalu memberi kami peluang untuk memulai kembali. Dengan semangat yang baru dan harapan yang lebih besar, kami berjalan ke depan, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Saya harap cerita ini bisa memberi sedikit inspirasi dan kekuatan bagi kalian. Seperti halnya bagi kami. Kita semua memiliki kemampuan untuk melewati badai dan menemukan kedamaian di ujungnya. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kekuatan untuk terus berjuang. Tidak peduli betapa gelapnya malam yang kita hadapi. Salam hangat dan terima kasih.